Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kami aturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu bagian dari Sobat 2 atas undangan saya dalam aksi nyata mobilisasi budaya budaya positif, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang saya lakukan oleh dari BPJKP Angkatan 11 di Kabupaten Magelang. Sebelum saya memulai diseminasi, dengan saya membacakan pantun, pergi ke pasar membeli paprika. Ulangnya nomor 2. Sebelum diseminasi dibuka, mari awali dengan berdoa. Marilah sebelum diseminasi saya awali kita berdoa terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat melancarkan kegiatan siang hari ini dan saya dapat menyampaikan diseminasi dengan lancar dan nanti Bapak Ibu mendapatkan manfaatnya, terutama untuk anak didik kita nanti ya. Di sini saya akan membacakan kasih nyata modul 1 Jepan tentang budaya musik. Selamat datang di Bapak di Sobat 2. Mari belajar bersama dan berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Pertama yang saya akan terangkan di sini tentang budaya positif. Apa makna budaya positif? Bagaimana penerapannya di sekolah? Ada sedikit kesalahan. Budaya positif. Apa makna budaya positif? Bagaimana penerapannya di sekolah? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai budaya, nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Yang perlu tahu juga konsep utama budaya positif di sekolah adalah 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Dalam modul 1 kemarin, pertama modul 1.1 saya membahas tentang filosofi pendidikan belajar di Mangkoro yang kemarin saat ada PI 2 kemarin sudah saya terangkan. Yang pertama tentang filosofi pendidikan belajar di Mangkoro, karena semua anak terakhir dengan bakatnya masing-masing. Jadi anak itu unik. Kita tidak bisa menyamakan satu anak dengan yang lainnya. Ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang pintar banget, ada yang memang kita perlu sabar dan telaten untuk menyampaikan materi pembelajarannya. Sebagai guru kita harus betul-betul memperhatikan itu
dan melayani murid dengan sepenuh hati. Tidak boleh mendiskriminasikan antara murid yang satu dengan yang lain. Yang pintar dijauhi yang pintar, yang orang pintar tidak dikatakan, tidak betul kita sebagai guru. Yang kedua, kita menanamkan budi pekerti Tuhan pada anak-anak didik kita. Yang ketiga, tugas guru menuntun bapak tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Agar anak tumbuh selamat dan bahagia. Anak-anak tidak cukup hanya selamat saja, tapi juga harus bahagia. Dalam pembelajaran kita berusaha menyampaikan dengan materi yang metode yang menyenangkan anak didik kita, dan juga menjamin keselamatan anak didik kita. Yang keempat, guru ibarat petani dan murid ibarat biji jago. Maksudnya kita sebagai guru itu harus memperhatikan tumbuh kembangnya anak didik kita. Misalnya jagung padi jika ditanam di sawah, kita harus memberi pupuk, merawat, mengairi, irigasi dengan baik. Kita juga sebagai guru juga harus memberikan pendidikan yang baik pada anak didik kita, memberi contoh teladan bagi anak-anak didik kita. Itu maksudnya seperti itu. Guru ibarat petani dan murid ibarat biji jagung. Yang kelima, kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam mendidik kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak didik kita. Kita hidup tidak di pegunungan ya, di sini, termasuk daerah pinggiran. Pinggiran tidak termasuk kota besar, juga tidak termasuk desa yang terpencil. Kita harus menyesuaikan anak didik kita pendidikannya sekarang apa, sesuaikan dengan kodrat alamnya. Kodrat zaman, anak-anak didik kita sekarang rata-rata hampir 100% pernah memegang HP ya. Di rumah pasti ada televisi, ada HP. Nah, kita harus benar-benar menanamkan anak didik kita cara menggunakan benda-benda tersebut. Ya. Itu harus sesuai dengan kodrat zaman. Dan anak-anak didik kita supaya tidak ketinggalan zaman dalam memanfaatkan teknologi. Keenam, berpihak pada murid. Dalam mengajar, kita harus berpihak pada murid. Kita harus benar-benar menghamba pada murid, menjadi pelayan murid. Tidak, kita menjadi anak-anak harus sesuai dengan keinginan guru, tidak boleh salah. Kita harus menghamba murid. Terus apa dulu sekalian itu sesuai tidak melenceng dari materi pelajaran. Kita harus menuntun mereka agar akurat, agar menjadi pribadi penuh disiplin. Selanjutnya tentang perubahan paradigma pendidikan. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lainnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dan dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kita harus bisa mengontrol murid, memberi arahan pada anak didik kita supaya itu selamat dan bahagia. Teori perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol berikut paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi kontrol yang dipaparkan oleh William Glasser. Nah, sekarang kita akan mengenai perubahan paradigma stimulus kontrol ke teori kontrol.
Stimulus kontrol yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Apakah bisa? Bisa Bapak Ibu? Masa orang bersama dengan kita? Tidak mungkin. Dengan pasangan kita pun kita tidak bisa memaksakan ya, apalagi pada anak didik kita. Sesama teman kita, saya dengan ibu bapak ibu di sini tidak bisa kita. Saya maksa harus sama dengan saya tidak bisa. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah bisa 100% perilaku buruk bisa diklaim menjadi salah? Tidak harus begitu ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tidak bisa. Kita yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Memaksa ada pada saat tujuan gagal. Pemaksaan ada saat ada tujuan gagal. Tujuan gagal dipusat didik kita. Model berpikir menangkal. Selanjutnya juga dari teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, baik perilaku buruk atau perilaku baik pasti mempunyai tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Betul Bapak Ibu? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Bapak Ibu tidak bisa mengontrol saya. Saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Ya. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Perubahan paradigma belajar nanti akan mengarah ke penguatan profil pelajaran Pancasila. Biar tidak ngantuk bisa kita menyanyi sebentar. Nyanyi sambil bertepuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan bertakwa mulia, berkeyakinan tobat, berkembang yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, kita usahakan lagu ini dinyanyikan bersama anak didik kita di kelas yang pagi. Bisa terbentuk anak-anak menjadi profil pelajar Pancasila yang selalu beriman dan bertakwa. Ya, orang yang ngaji kok, orang sholat kok, tapi juga berakhlak mulia. Yang utama itu dalam kehidupan kita, supaya anak-anak didik kita bertakwa dan berakhlak mulia, berbinekaan global. Bersyukur jadi kita ada teman yang berbeda agama, walaupun cuma satu. Kita menanamkan toleransi pada anak-anak didik kita, menanamkan kebinekaan global, menghargai pendapat, menghargai agama orang lain. Tidak boleh membuli teman yang berbeda dengan kita. Bergotong royong, kita tanamkan untuk selalu bergotong royong. Dan hari anak aktivitas yang pulang juga pakai dulu, membuang sampah bersama-sama, melaksanakan upacara bagian tugas upacara dengan baik, sama juga bergotong royong. Anak-anak didik kita juga dididik dengan penuh kemandirian, tidak apa-apa minta bantuan orang lain, membawa alat tulis sendiri dari rumah, mandiri, membawa perluan sendiri dari rumah, menyiapkan peralatan bekal sendiri dari rumah. Kita ngopak-ngopak anak didik kita seperti ini. Kreatif anak-anak didik kita didik secara kreatif, mengalami kreatif. Apapun mereka perbuat, apapun yang mereka ciptakan, kita perlu hargai. Kita perlu memberi aplaus pada mereka, tepuk tangan atau entah dengan ucapan, ya, itu juga perlu kita
agar mereka tambah semangat dalam melakukan kebaikan. Anak-anak didik kita juga kita berisiko untuk berpikir bernalar kritis terhadap apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat. Jika mereka bertanya, kita jawab dengan semampu kita, dengan jawaban yang baik, tidak menjawab dengan jawaban yang bisa menimbulkan mereka patah semangat untuk selalu bertanya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 unit profil pelajar Pancasila. Tentang disiplin positif mengalami perubahan. Pertama, dalam budaya kita, mana kata disiplin positif dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dia berbeda. Anak-anak kita adalah yang kelas 1 ya, umur 7 tahun ke atas, disuruh sholat, bisa dilihat disuruh sholat aja, anak-anak merasa tidak nyaman. Kita paksa dalam seharian kita selama ini, kita paksa mereka tidak nyaman untuk sholat berbulan. Terus ada perubahan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasinya dari diri anak tersebut, bukan dari luar, bukan dari orang lain. Kesadaran dari diri anak tersebut melakukan kedisiplinan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Mereka sholat, orang asal itu, mereka jaga mereka. Nanti saya suruh panik keliling lapangan anak-anak. Ya disiplin, tapi karena ekstrinsik, karena ada faktor ekstrinsik yang menuntut mereka untuk disiplin. Sejatinya manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Anak-anak didik kita di sekolah juga mempunyai kebutuhan dasar. Nomor satu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Ada salah satu contoh masalah yang dialami oleh Pak Haji. Pak Haji, guru kelas 3 di SD Tunas Bangsa, sedang kebingungan menghadapi ulah salah satu muridnya. Dito namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Dito yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Dito, Pak Haji, apa yang Anda lakukan? Ada salah satu anak yang hobinya merebut bekal makan siang temannya, direbut. Anak-anak yang lain merasa terganggu terus mengeluhkan kejadian itu kepada Pak Haji. Menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan Dito melakukan itu apa? Akhirnya tadi bawa makanan karena merebut, terus selanjutnya merebut bekal makanan teman-teman. Kira-kira masalahnya apa?
jual makan. Ya. Kira-kira apa yang dialami itu? Kok melakukan seperti itu? Kurang perhatian. Ya. Mungkin orang banyak. Gimana? Mungkin orang banyak tidak. Mungkin orang-orang tidak mampu ya. Ada lagi jawaban. Dalam konteks menerapkan disiplin positif, Pak Adi setidaknya mencari tahu alasan Dito melakukan tindakan tersebut agar dapat mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dito. Apabila jawaban Dito karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal pengajian ya, dia lapar. Berarti kebutuhan yang Dito ingin penuhi apa? Kebutuhannya bertahan hidup, dia lapar. Nak menanam, lemas, dia berusaha merebut punya teman, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, jika jawaban itu karena dia senang teman-temannya memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta kasih, cinta. Dia pengen disayang dengan teman-temannya, dia ingin diterima oleh teman-temannya, tapi dengan cara seperti itu kadang tidak baiknya. Ini diterima, mendapat perhatian dari teman-temannya. Ketiga, jika jawaban itu karena dia merasa hebat, menang di kelas, di pondok ini, temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti kebutuhan yang Dito ingin penuhi adalah kebutuhan kekuasaan, pengakuan atas kemampuan dirinya, paling top di kelasnya, bisa merebut minta ke teman. Terus ada lagi jawaban Dito jika dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya dengan menu yang sama. Sebetulnya itu kebutuhan apa begitu? Pengen goreng, gak kayak gini. Ada yang tetapi, punya teman-teman berbeda-beda. Kebutuhan ada untuk kebebasan dalam memilih. Ibunya menggawakan sebuah goreng, dia tidak punya keleluasaan untuk minta yang lain-lain dari ibunya. Kebutuhan akan kebebasan, dia belum terpenuhi. Yang selanjutnya, jika jawaban itu karena bisa saja dan dia menikmati kesalahannya, kesalahan teman-temannya karena tidak beri makanannya. Iseng, biasanya iseng gak untuk ini. Berarti kebutuhan akan kesenangan. Dia senang tidak mengganggu, tapi senang. Adakah di sini kita yang senang iseng mengganggu teman? Ada beberapa kali. Nah, kita nanti arahkan mereka ke lebih baik. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik karena takut dihukum, karena takut diberi sanksi. Ada anak melakukan disiplin hanya karena takut dihukum, hanya karena takut diberi sanksi, disuruh bersuara biasa, disuruh kelihatan disuruh berdiri di depan dengan kaki satu di antara. Tuhan melakukan disiplin karena motivasi intrinsik salah satu. Lalu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Anak melakukan disiplin karena ingin mendapatkan hadiah atau imbalan. Dia datang tepat waktu atau mungkin datang aligasi, nanti ibu guru beri hadiah, diberi bintang, diberi uang,
untuk beli makanan snack. Murid melakukan disiplin karena ini mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik ekstrinsik ya. Terus menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jika anak-anak melakukan apa, akibatnya untuk diri kita sendiri, merupakan kesadaran dari diri murid sendiri, merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada kata konsekuensi, ada kata restitusi. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar beberapa kali kata restitusi ya. Kalau konsekuensi sudah umum ya, kita sering mendengar konsekuensi. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, harus dimonitor berkelanjutan. Stimulus harus diberi stimulus dan direspon. Kemudian menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jika anak tidak mengerjakan PR, lalu menilai 10 kali. Jika anak tidak diberi kesempatan untuk berpikir, gara PR hubungannya kalau lari keliling lapangan, apakah ada hubungannya? Tidak mengerjakan PR, terus disuruh lari keliling lapangan, ada hubungannya tidak? Tidak ya, tidak ada hubungannya. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, daun kontrol, dirinya yang memegang kontrol, anak tersebut yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu jika kita melakukan restitusi. Ada kata hukuman atau konsekuensi. Jika ada masalah seperti ini, termasuk hukuman atau konsekuensi. Anak mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah bukannya ya. Itu anak menulis 100 kali atau 1000 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Masuk hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Masuk hukuman, betul ya. Betul, masuk hukuman. Tidak ada masalah. Anak suruh berlari mengelilingi lapangan 2 kali, kalau hukuman lapangan. Karena terlambat belajar di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 10 kali, bahkan lebih ya, karena tidak menggunakan masker di sekolah, termasuk hukuman. Tidak menggunakan masker di sekolah, disuruh apa itu push up 10 kali, tidak ada hubungannya, termasuk hukuman. Anak mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman atau konsekuensi? Mengganti kertas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Kertasnya telah dicoret-coret tidak bisa digunakan lagi, anak tersebut disuruh mengganti buku atau kertas anak yang telah diganti buku, termasuk konsekuensi. Selanjutnya, murid membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ada membawa air minum, tersenggol kanan atau mejanya senggol, tumpah air minumnya. Anak tersebut disuruh membersihkan. Masuk hukuman atau konsekuensi? Nah, karena setelah apa yang dia lakukan, dia harus mempertanggungjawabkan konsekuensi. Ya.
Selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk apa? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman. Betul. Ya, betul. Masuk hukuman. Untuk anak SD kita tidak apa-apa itu sekolah kita sebenarnya anak itu beli sepatu dari kita tidak apa-apa, jangan dihukum terlalu berat, kita diberi pengertian saja, diberi keyakinan yang bagus. Nanti ada masalah lagi, lari mengelilingi halaman sekolah 3 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk lari mengelilingi halaman sekolah 3 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk PJOK ya, termasuk konsekuensinya pelajaran PJOK dijenajah tsunami dia tidak mengikuti pemanasan di luar di halaman karena disuruh lari karena yang lain sudah pemanasan kalau terlambat maka untuk pemanasan kamu Pak Guru suruh kamu untuk berlari atau tidak kalian supaya nanti saat olahraga kamu sudah siap masuk konsekuensi dari dia tidak mengikuti pemanasan bersama teman-teman karena terlambat. Ada lagi masalah mengambil sampah yang dibuang sembarangan dan memasukkannya ke tempat sampah termasuk konsekuensi. Sudah tahu Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi? Contoh-contohnya menerapkan hukuman bagaimana, seperti apa, konsekuensi seperti apa? Dimaksud konsekuensi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi ada 3 kata yang perlu kita pahami, perlu kita dalami supaya nanti kita benar-benar bisa menerapkannya pada anak-anak didik kita. Yang betul yang mana? Hukuman, tindakan yang dilakukan oleh guru kepada murid yang dilakukan secara tiba-tiba bersifat tidak terencana. Dia berarti hukuman bocah-bocah itu direncanakan atau biasanya tidak pernah ada berbuat salah langsung kita hukum. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam mau dihukum apa guru yang menentukan. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Tidak ada kesepakatan lebih dulu anak-anak melakukan kesalahan langsung kita beri hukuman dari pihak kita yang menentukan, guru yang menentukan. Kalau konsekuensi tindakan yang dilakukan oleh guru kepada murid dari hasil kesepakatan bersama dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, rencana kegiatannya dan mengadakan kesepakatan. Jika kalian melanggar, nanti hukumannya apa? Biasanya apa? Selama ini berdiri di depan kelas selama 15 menit. Jika tidak mengerjakan PR, kalian harus apa? Ditulis, disepakati dulu. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila mereka melakukan pelanggaran, namanya konsekuensi. Biasanya kita mengadakan kesepakatan bila melanggar ini harus bagaimana, bila melanggar ini harus apa, itu namanya konsekuensi. Yang ketiga kata restitusi. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Proses
kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalian yang pertama, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka alami. Misalnya, jika Anda datang terlambat, kenapa datang terlambat? Itu sudah terlambat. Jawaban, karena saya tadi bangun kesiangan. Kita harus kenapa kamu bangun kesiangan? Tadi jam berapa dari sekolah? Setengah 8, berarti kamu telat setengah jam. Terus dari kelas itu bagaimana? Datang tepat waktu, berarti kamu telah melanggar keadaan kelas. Kenapa kamu kok bisa setelah datang ke sekolah kok bisa bangun kesiangan? Tadi malam saya nonton TV sampai larut malam. Kita gali apa yang dialami oleh kenapa sampai datang terlambat. Kita gali informasi dalam-dalamnya, sebenar-benarnya. Nanti kita mencari solusi yang sebaik-baiknya. Itu namanya restitusi. Ya. Kita gali informasi yang sedalam-dalamnya. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Perbedaan cara menanamkan disiplin positif pada anak, pada murid pada peserta didik. Contoh kasus, murid saya tidak mengerjakan PR. Jika kita melakukan hukuman pada siswa, guru menghukum murid hormat bendera selama 10 menit karena tidak mengerjakan PR. Hormat bendera selama 10 menit. Di sini bisa. Itu merupakan hukuman. Padahal ada 10 menit tentang ini. Anak merasa bagaimana? Jika dihukum di depan anak-anak yang lain, malu, tidak nyaman, punya rasa minder, ada rasa minder tidak pada guru-gurunya. Iya, punya rasa minder. Guru juga tenang. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu jika anak dihukum. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ada yang pernah menerapkan seperti ini, Bapak Ibu? Setelah kita anak tidak mengerjakan PR, terus anak diberi tugas mengerjakan 3 kali tulis PR-nya. Ada? Kayaknya kita alami. Guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Namanya konsekuensi. Yang mengerjakan PR, menulis PR sebanyak 3 kali di dalam kelas. Konsekuensi. Jika kita melakukan restitusi, guru menanyakan perhatiannya kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Kita menanyakan masalah apa yang kamu hadapi sehingga melakukan seperti itu. Jika tidak menggunakan sepatu hitam, kenapa kamu tidak menggunakan sepatu hitam? Karena sepatu hitam saya basah bu, sobek bu. Apakah kita harus ngomong lepas kamu? Anak kelas 1 seperti itu didikan bagaimana? Nangis ya Bapak Ibu. Kita harus mencari solusi yang sebaik-baiknya dan tidak minder, tidak merasa dimarahi gurunya ya. Namanya restitusi. Kita bisa memposisikan diri kita dalam melakukan restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. 1, kita bisa menjadi penghukum. Yang kedua, kita bisa menjadi pembuat rasa kesal. Anak merasa kesal, kita juga bisa menjadi teman.
kita bisa menjadi pemantau, kita bisa menjadi manajer. Nanti kita jadi sendiri. Selama ini saya menjadi apa? Jadi kita melakukan hal yang melanggar aturan, apakah hukum, apakah membuat merasa bersalah. Kita baca Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Sebagai penghukum, kita menghadapi menunjuk muka anak itu termasuk penghukum. Kita menghukum anak. Kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya. Jika penghukum mengatakan awas ya, menjadi penghukum. Anak nanti bagaimana? Berbohong. Bagaimana bisa takut hukum? Bisa malah bohong ya? Iya. Kamu nggak aku sirena. Anak kesiangan bangun tidur, nanti malah bilang kamu tidak bangunin ibu, padahal dia semalam bermain game sampai pagi sampai jam 3. Tidak sadar bahwa dia yang salah dalam ibunya dan tidak membangunkannya. Itu suatu harus sadari. Selanjutnya, jika terbiasa marah, murid akan terbiasa. Allah baik. Mungkin baik kalau semuanya kalau mau diri itu salah sebenarnya. Kebiasaan terlalu sering dimarahin dan malah menyepelekan seperti itu. Jika kita membuat orang merasa bersalah dengan kalimat kelihatan di Bapak Ibu. Itu foto saya screenshot dimasukkan itu kok berat, nanti mau masukkan lagi nggak bisa. Membuat orang lain merasa bersalah. Apakah kamu tidak kasihan sama guru? Kemarin kan sudah janji. Jika kamu sudah benar-benar merasa bersalah. Kalau kamu terus melakukan seperti itu, nanti ibu stres loh. Guru nanti sakit loh. Anak diancam dengan keadaan kita. Nanti guru stres kamu terus melakukan seperti itu. Kamu berkelahi terus loh. Kamu tidak pernah mengerjakan PR. Nanti guru stres. Anak malah merasa bersalah. Karena itu tidak seharusnya kita keluarkan, kita ucapkan pada anak kita yang telah melakukan pelanggaran. Nanti buat maafkan saya, katakan, dia tidak merasa bersalah. Kemudian akan merasa tidak sendiri. Akibatnya seperti itu. Posisi yang ketiga adalah teman. Kata-kata yang sering dikatakan, ayolah lakukan ini demi guru, demi kamu juga, yuk kita melakukan apa? Ayo besok kita memakai sepatu hijab. Ayo kita besok berangkat lebih awal lagi. Kamu bangun pagi, disuruh ibumu untuk melakukan kamu dalam nonton TV, main HP, tidak boleh larut sampai larut malam. Bagi teman, kita mengajak anak didik kita sebagai teman. Tapi lama-lama anak didik kita tidak menganggap kita sebagai guru, hanya sebagai teman. Tidak ada rasa apa. Hanya kita teman dengan kita. Jika tidak ada guru, tidak melakukan kebaikan, melanggar. Kalau kita jadi teman, kalau posisi yang keempat nih, kita menghitung dan mengukur. Kamu berapa jam sudah terlambat ke sekolah? Kamu tidur jam berapa? Kamu dari rumah berangkat jam berapa? Nonton
TV sampai jam berapa? Kamu tahu peraturan di sekolah ini di kelas kita. Sekolah kita masuk jam berapa? Nah, berarti kamu tadi sudah terlalu berapa menit? Nah, disuruh jawab dipancing. Selanjutnya anak tidak lanjut dihukum sebagai pemantau, melakukan dipantau seberapa dia yakin dan dia kelas dan dia paham. Posisi yang paling baik adalah kita sebagai manajer. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti pemantau manajer itu kita memposisikan kita sebagai manajer mirip seperti pemantau, tapi ini lebih menggali kelemahan dan kelebihan anak-anak kita yang telah melakukan pelanggaran atau melanggar keyakinan kelas dan berkabut. Sebagai manajer, kita sebagai manajer, kita diharapkan sebagai guru minimal sebagai pemantau dan manajer. Kalau sebagai pendukung, semoga kita pada saat ini dikurangi tidak hanya suka menghukum anak-anak. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan saja? Selama ini ada dalam peraturan kelas ini tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengejek teman, berisi larang-larang. Peraturan kita yang ditempelkan di papan seperti ini isinya larang-larang. Iya betul? Iya. Dan sepanjang saya tahu seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kira-kira apa? Apakah kita biar tidak ditilang polisi, biar tidak kena sanksi dari polisi? Kebanyakan seperti itu ya, namanya tidak sadar ya. Ini betul, kita menggunakan helm di jalan kita mengendarai sepeda motor baik yang depan atau yang bonceng. Udah seorang polisi, benar, ya benar. Rata-rata seperti itu. Padahal ada yang lebih universal dari itu. Apa? Untuk keselamatan kita. Walaupun kita tidak menginginkan jatuh, kita tidak menginginkan kecelakaan, untuk demi keselamatan kita. Tidak hanya semata-mata biar tidak disemprot polisi ya. Itu nilai universalnya seperti itu kajian universal. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Karena seperti itu. Untuk apa? Karena tidak dimarahi guru. Seperti itu kadang-kadang. Padahal sebenarnya itu apa? Kesehatan. Berjalan untuk supaya sehat dan menggunakan masker, tidak gampang tertular penyakit. Makan juga dalam keadaan tangan bersih, tidak tertular penyakit, tidak perlu kita tidak mudah apa ya diare atau apa seperti itu ya. Menjaga jarak agar kita tidak mudah tertular penyakit. Jika kita harus ditutup, itu juga suatu aturan dan kemudian kebijakan universal. Kesopanan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat latihan, pada saat pembelajaran? Nilai disiplin, bukan takut dimarahi guru, takut mendapat hukuman dari guru ya. Keyakinan kelas, nilai kebajikan universal yang kita tanamkan pada anak kita, bukan hanya hukuman karena takut ini takut itu, karena takut dimarahi takut dihukum.
kembali nilai-nilai dan nilai-nilai yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Dalam kita menerapkan peraturan, misalnya peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelas saya yang benar, itu bagaimana? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena larangan dibuat menjadi dalil bagaimana? Pilah sampah pada tempatnya. Tidak boleh datang terlambat. Kata-kata yang perlu kita tepat waktu datang ke sekolah. Tidak boleh bergurau saat pelajaran. Dilarang bergurau saat pelajaran. Kata-kata yang betul. Menghormati guru yang sedang menghormati orang lain yang sedang berbicara. Orang berbicara sebaiknya kita diam itu. Kata-kata larangan itu diganti dengan kalimat-kalimat yang positif dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak banyak-banyak pun, Bapak Ibu. Tidak boleh banyak-banyak. Jangan lupa keyakinan kelas maksimal 7-10 aja udah dibuat. Larangan itu juga banyak kali positif aja. Tidak ada perkara, tidak boleh, jangan. Seperti itu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Saya sendiri akhir-akhir ini malam menjadi GGP itu bagaimana bukan karena estetik ini enggak. Saya sadar awalnya ini enggak kok pengetahuan saya peroleh lebih banyak. Mungkin karena usia saya anak, saya juga bisa dididik seperti itu. Mereka melakukan suatu kebaikan untuk mereka sendiri, bukan karena ingin dapat hadiah, bukan karena tidak ingin dihukum, tidak ingin diberi sanksi, karena untuk kebutuhan mereka sendiri. Kamu harus belajar supaya pintar. Kalau pintar bagaimana? Disayang orang tua, disayang guru, bisa menjadi contoh teman-teman, disayang sama teman-teman banyak bertanya pada kamu, tidak dicuekin. Dari bohongan itu dia suka bahagia. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif, tidak hanya kata-kata jangan, dilarang itu sudah dilarang dari restitusi atau keyakinan kelas yang dibuat. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan lewat curah pendapat. Anak-anak diberi kesempatan, ayo kelas kita ini seperti apa anak-anak? Kita jadikan seperti apa? Ayo kita buat kegiatan kelas. Nanti anak-anak disuruh membuat di post-it itu, disuruh nulis. Ini kelasnya bersih, tidak boleh bergurau. Nanti kamu kalau suruh anak-anak. Ada mungkin 10 yang ikut, 5 2 yang anak-anak menuliskan peraturan yang ada di kelas ini. Menurut peraturan jadi kesepakatan seperti apa. Nanti yuk kata-kata dijalankan biar menjadi kegiatan kelas yang baik. Nanti kan muncul ide-ide anak-anak itu muncul. Kelas kita menjadi seperti apa? Tertib, terus bersih, indah. Anak-anak nanti tumbuh dalam diri mereka untuk melakukan
kelas dari waktu ke waktu. Wajib mau ini sudah bersih selama beberapa bulan ini kita gantikan menjadi yang lebih baik lagi. Diajak anak seperti itu. Peraturan menuju kegiatan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kegiatan kelas baru harus tanggung jawab. Apa-apa yang mereka lakukan harus dengan tanggung jawab. Jika kita baca, kembalikan buku ke mejanya dengan tidak rapi. Dilarang mengganggu orang lain. Menjadi kalimat yang keras, menghormati orang lain dan diri sendiri. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh membuli dengan verbal, kata-kata maupun dengan perbuatan. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu suatu peraturan. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan biar tidak ketinggalan pelajaran. Nanti kalau telat ketinggalan pelajaran, sudah malu. Dilarang melakukan kekerasan. Kata dilarang melakukan kekerasan itu diganti dengan keselamatan menghormati orang lain. Tidak boleh dibuat, tidak boleh nendang. Itu diganti dengan keselamatan menghormati orang lain. Dalam membuat ayat kelas ini kita dengan cara-cara contoh perbuatan ini. Kalau kita tidak menghormati, tidak memberi keselamatan orang lain, kita hanya seperti orang memukul, menekan teman, mengajak teman dengan bapaknya itu termasuk dilarang melakukan kekerasan verbal maupun perbuatan. Bergantian atau menunggu giliran itu suatu peraturan diganti menjadi adalah menjadi menghormati orang lain dan kesadaran kebijakan bersama menghormati orang lain. Tidak trouble jika ada antrian salam dengan guru. Biasanya anak bersama dengan guru orang kondisinya seperti apa? Lari-lari cepat selamat kelas duluan. Itu suatu hal yang perlu diperbaiki. Biasakan anak untuk mengantri dengan kata-kata menghormati orang lain dan kesadaran. Nanti semua mendapat jatah anak, semua mendapat salaman dari guru. Tidak usah ke guru. Nanti takutnya ada yang tersandung, ada yang terdorong, jatuh, ada yang sakit. Gunakan masker. Kata-katanya menjadi dan dengan masker menjadi kesehatan dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Biar tidak tertular penyakit jika ada batuk, menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berlari di kelas bisa menimbulkan apa? Jatuh dalam keadaan jedor meja, jedor lantai. Diganti dengan keselamatan dan keamanan, mengutamakan keselamatan dan keamanan. Peraturan menjadi keyakinan kelas. Semoga besok di kelas Bapak Ibu semua diciptakan keyakinan kelas yang lebih baik, tidak hanya peraturan, diganti dengan keyakinan kelas. Di Bapak Ibu sudah pintar semua dan membuat kantor, membuat semenarik mungkin. Anak-anak dibuat kesempatan untuk menyepakati peraturan, terus mengadakan kesepakatan kelas, terus mengadakan keyakinan kelas. Nanti muncul di anak-anak kita. Peraturan dan keyakinan kelas ini dibagikan yang setuju. Hukuman guru menghukum murid tersebut dengan cara membuat bendera selama 10 menit. Guru marah-marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman. Kalau restitusi menggunakan kelas, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain.
Sekarang apa itu segitiga restitusi? Itu segitiga restitusi itu jika anak mengalami masalah atau melakukan sedikit pelanggaran, kita melakukan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tidak minder, tidak merasa rendah diri. Pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa anak sampai tertidur di dalam kelas? Kita cari tahu masalahnya apa? Kenapa anak ditanya, kenapa kamu sampai tertidur di dalam kelas? Kenapa kamu sampai datang terlambat? Kenapa kamu tadi membengkak temanmu? Dari apa yang sebenarnya yang mereka inginkan mereka alami. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, bukan menunjuk, bukan memarahi, tapi fokus pada karakter dengan kata-kata yang halus. Restitusi bukan pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Pertama yang kita harus lakukan validasi tindakan yang salah. Kita kali-kali tahu kita semua pernah berbuat salah, guru juga berbuat salah, pernah berbuat salah, tapi validasi tindakan yang salah. Terus menstabilkan identitas dengan kata-kata yang lembut. Kamu bisa nanti menjadi lebih baik. Kamu bisa nanti berangkat lebih pagi lagi. Menanyakan dengan kelas, menanyakan dengan kelas. Kita bisa nanti dengan anak berbicara. Kamu paham apa yang kelas sekarang? Paham apa juga yang kamu tahu? Bukan kamu satu. Berarti kamu telah mengajar apa? Anak nanti sadar. Mereka telah mengajar dalam hal apa yang kelas yang mereka sepakati. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga berusaha untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kata-kata itu kita katakan. Saya juga pernah melakukan masalah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Bapak Ibu tidak tertarik pada siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi. Kamu berhak merasa begitu. Sekarang kamu tidak marah, kamu berhak kecewa. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Itu menstabilkan identitas pada anak yang mungkin sedang melanggar aturan. Tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah. Teori Kotor menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah dua, maka anak manusia untuk dihidupkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah dari orang yang dia inginkan. Dengan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan lebih baik dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang
baru. Mungkin kalau untuk anak SD dengan kata-kata seperti itu maka nggak bingung nih. Untuk anak SMP itu bisa gitu. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi antara 1, 2, 3 beda-beda kondisi emosionalnya tentang kalimat-kalimat yang kita utarakan pada diri kita. Kalau menanyakan keyakinan, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Apa yang kita percaya sebagai keras? Apa nilai umum yang kita keras sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas dan ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu contoh kalimat untuk menyatakan dalam keyakinan kelas. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan beberapa hari yang lalu. Kita bisa perhatikan. Mbak Anissa, tahukah kenapa Ibu dipanggil Mbak Anissa pertolongan Polri? Tahu karena saya itu saat belajar di kelas. Kenapa Mbak Anissa bisa tertidur di kelas tadi? Karena saya dulu harus malam saya mengerti dulu Apakah Mbak Anissa ingat keyakinan kelas kita? dulu Apa saja tugas sebenarnya yang kelas kita? jujur menghargai orang lain dan bertanggung jawab. Iya, berarti kalau Mbak Anissa lagi tertidur di dalam kelas, Mbak Anissa apa? Saya bisa menghargai guru yang sudah menegakkan perhatian. Ya, terus apa yang harus Mbak Anissa lakukan? Saya tidak akan jujur malam supaya sebenarnya tidak masuk ke dalam kelas. Nah, supaya seperti itu, ada yang bisa membantu di rumah untuk mengingatkan kamu tidak tidur terlalu malam. Ibu saya bisa mengingatkan saya untuk segera tidur dan membangunkan saya besok pagi. Nah, berarti mulai saat ini Mbak Anissa sudah mengetahui saran yang Mbak Anissa lakukan ya tadi. Nah, besok tidak mengulangnya lagi. Bisa berdisiplin dan bertanggung jawab sebagai guru. Ya, jadi ya. Terima kasih. Sekarang silakan kembali ke kelas. Silakan. Ya, itu salah satu contoh saya menerapkan keyakinan kelas menggunakan segitiga restitusi. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Barangkali 1-2 pertanyaan mau diutarakan yang bertanya belum paham. Sudah 2 menit, 3 menit, ini sudah 1 jam lebih, Bapak Ibu. Yang bertanya, ya, kembali. Kemudian saya bisa jawab. Tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang bagian kekuasaan atau menguasai. Oh ya. Dijelaskan. Ya, terima kasih dasar manusia. Anak ingin menguasai tadi ya, salah satu sikap anak maka itu Dito ya. Dito itu ingin menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang jagoan. Nah, itu kebutuhan Dito ingin dikuasai, ingin menjadi penguasa kelas. Nah, itu guru juga harus bisa menyikapi dengan nasihat-nasihat yang baik. Kamu di sini harus jalannya dengan teman seperti ini. Ya, itu Mbak ini sudah. Ada lagi mau bertanya? Satu lagi apa Mbak? Kurang apa? Ini jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum begitu paham mengenai perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas itu tadi apa Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Kesepakatan kelas itu apa saja yang menjadi
jadi datang ke sekolah tepat waktu. Seperti itu. Keyakinan keras berasal dari kesepakatan yang telah dibuat oleh anak. Jadi keyakinan keras yang berpaling nyambung sisi. Tidak ada larangan, tidak ada dilarang, jangan dilarang. Ya. Mungkin hanya itu Bapak Ibu diseminasi di sini dan saya lakukan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat dan pantun saya di akhir diseminasi ini kendalikan di lepas. Jangan lupa melakukan. Semoga diseminasi ini dapat membuka wawasan luas. Bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Semuanya akan kaya. Maka di atas setiap kayu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.